Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dila Tamianti dari Prodi PGSD Penjas, kelas 3C dengan NIM 2056681. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip perubahan sepanjang hidup. Langsung saja, manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan menjadi tua. Juga terjadi perubahan dalam aspek fisik, motorik, pikiran, dan emosi sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat dan juga menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Sebagai makhluk hidup, manusia terus mengalami perubahan dalam aspek fisik, gerak, pikir, emosional, dan kematangan. Perkembangan manusia secara umum selalu melewati 5 fase, yaitu 1. Fase sebelum lahir, atau dapat disebut fase pada saat di dalam kandungan. Manusia berada di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Itu disebut pada masa pertama, yaitu masa sebelum lahir. Kedua, fase bayi, itu dimana kita pada umur 0 saat lahir, baru lahir sampai 11 bulan. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1 masa neonata, di mana umur 0 sampai 28 hari. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah, serta mulainya berfungsi organ-organ tubuh yang ada di dalam manusia. Baik itu dalam organ tubuh yang ada di dalam maupun di luar. Kemudian ada fase anak-anak, di mana fase ini merupakan periode yang dimulai pada usia 7 tahun sampai 10 tahun, atau sampai pada masa pubertas. Fase remaja tersebut berlangsung pada usia 12 sampai 21 tahun dengan pembagian pada masa 1 remaja awal umur 12 sampai 15 tahun, 2 masa remaja pertengahan umur 15 sampai 18 tahun, ketiga remaja terakhir yaitu umur 18 tahun hingga 21 tahun. Ada juga fase yang terakhir, fase dewasa. Masa dewasa ini biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahunan, dan biasanya fase ini ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ-organ kelamin pada anak yang telah berfungsi dan berkembang dan juga mampu untuk berproduksi. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia tertentu. Perkembangan pada setiap fase ini didasarkan pada kecenderungan karakteristik dan juga perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam usianya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam
perkataan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.